Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur pada Allah atas segala limpahan nikmat serta karunia-Nya. Kemudian salawat serta salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, serta orang-orang yang senantiasa berada di atas petunjuk beliau. Sebelumnya perkenalkan, saya Ittaqullah, mahasiswa semester 5, Prodi PAI, STAI Al-Aqidah Al-Hashimiyah. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video yang bertujuan untuk memenuhi tugas ujian tengah semester pada mata kuliah pendidikan inklusi yang diampuh oleh dosen kami yang terhormat, Ibu Amelina Robbani Azra, MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam praktik pendidikan inklusi di sekolah, beserta apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwasanya pendidikan inklusi itu merupakan sebuah paradigma pendidikan yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh siswa dapat belajar secara bersama dalam lingkungan pendidikan yang sama. Namun seringkali dalam praktik pendidikan inklusi itu sendiri banyak hal-hal yang terjadi kemudian menjadi hambatan dalam praktik pendidikan inklusi itu sendiri di lapangan. Berikut beberapa hambatan-hambatan yang sering terjadi dan langkah-langkah untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam praktik pendidikan inklusi di sekolah. Yang pertama, yaitu kurangnya pemahaman dan kesadaran. Saat ini, guru, orang tua, serta masyarakat seringkali kurang memahami mengenai pentingnya pendidikan inklusi itu sendiri. Sehingga dalam praktiknya pun kurang maksimal. Apa saja langkah-langkah untuk mengatasi permasalahan ini? Yang pertama, ada kampanye edukasi. Melakukan kampanye edukasi tentang pentingnya pendidikan inklusi melalui seminar, workshop, dan media sosial. Kemudian bisa juga mengundang para pakar dan praktisi untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mereka. Kemudian ada pelatihan dan sosialisasi. Mengadakan pelatihan dan sosialisasi secara rutin bagi guru, orang tua, dan masyarakat untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang manfaat pendidikan inklusi. Kemudian, hambatan yang sering terjadi dalam praktik pendidikan inklusi berikutnya yaitu keterbatasan sumber daya dan fasilitas. Saat ini masih banyak sekolah yang belum memiliki alat bantu belajar yang diperlukan, serta infrastrukturnya masih kurang ramah bagi siswa dengan disabilitas. Sehingga hal ini dapat menghambat praktik pendidikan inklusi di sekolah. Nah, apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan atau langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi atau mengantisipasi permasalahan ini? Yang pertama, pengalokasian dana. Bekerja sama dengan pemerintah dan donatur untuk mengalokasikan dana yang memadai guna menyediakan fasilitas yang diperlukan, seperti alat bantu belajar dan infrastruktur yang ramah bagi siswa dengan disabilitas. Kemudian langkah yang kedua ada pemanfaatan teknologi. Menggunakan teknologi yang ada, seperti perangkat lunak, pendidikan inklusi, untuk mendukung pembelajaran siswa dengan disabilitas. Kemudian hambatan yang berikutnya yang sering terjadi dalam praktik pendidikan inklusi di sekolah ialah kurangnya pelatihan guru. Guru seringkali tidak terlatih dengan baik dalam menghadapi siswa dengan disabilitas. Hal ini dapat menghambat praktik pendidikan inklusi di sekolah menjadi tidak maksimal.
Nah, apa saja langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi permasalahan ini? Yang pertama, pelatihan khusus. Menyediakan pelatihan khusus bagi guru tentang cara mengajar siswa dengan kebutuhan khusus, termasuk strategi pembelajaran yang efektif dan teknik manajemen kelas. Kemudian, langkah yang kedua ialah pengembangan profesional. Mengadakan pengembangan profesional yang berkelanjutan untuk membantu guru terus meningkatkan keterampilan mereka dalam mengajar siswa dengan disabilitas. Kemudian hambatan yang berikutnya ialah stigma dan diskriminasi. Siswa dengan kebutuhan khusus atau siswa dengan disabilitas seringkali mendapatkan stigma dan diskriminasi di lingkungan sekolah, baik itu dari teman sebaya ataupun dari staf guru. Sementara mereka merupakan aspek penting dalam mendukung keberlangsungan atau lancarnya praktik pendidikan inklusi di sekolah. Nah, apa langkah-langkah yang bisa kita ambil untuk mengatasi permasalahan ini? Pertama, yaitu memasukkan pendidikan karakter dalam kurikulum untuk menanamkan nilai-nilai inklusi, empati, dan penerimaan sejak dini, sehingga teman-teman sebaya tidak mudah untuk memberikan stigma dan mendiskriminasi siswa-siswa dengan kebutuhan khusus atau dengan disabilitas. Kemudian, langkah yang berikutnya ialah pendekatan holistik. Menggunakan pendekatan holistik dengan melibatkan seluruh komunitas sekolah dalam mengatasi stigma dan diskriminasi, termasuk melalui program peer mentoring dan dukungan teman sebaya. Kemudian, hambatan yang sering terjadi dalam praktik pendidikan inklusi yang terakhir ialah kebijakan yang kurang aplikatif. Dalam penerapan pendidikan inklusi di lapangan, seringkali kebijakan tidak diaplikasikan dengan maksimal, sehingga praktik pendidikan inklusi menjadi terhambat. Nah, apa saja langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk mengatasi permasalahan ini? Yang pertama, ada implementasi kebijakan. Memonitor dan mengevaluasi implementasi kebijakan inklusi secara berkala untuk memastikan kebijakan tersebut dijalankan dengan baik di lapangan. Kemudian yang terakhir yaitu langkah kedua, partisipasi stakeholder. Melibatkan berbagai stakeholder seperti guru, orang tua, dan organisasi disabilitas dalam penyusunan dan evaluasi kebijakan inklusi. Nah, itulah beberapa hambatan-hambatan yang sering terjadi dalam praktik pendidikan inklusi di sekolah, serta langkah-langkah yang bisa diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut. Dengan memahami hal ini, sekolah dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusi, serta lebih mendukung bagi semua siswa. Mungkin sekian dari saya. Syukron, jazakallah khairan katsiran, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.